Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1074 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Mark 3. Cerita dimulai dengan memperlihatkan para pasukan yang awalnya bersama CP0 sekarang ini sedang dalam kesulitan. Sebab mereka diserang oleh pasifista-pasifista baru yang disebut sebagai Mark 3. Pasifista baru itu diaktifkan oleh Sentomaru. Jadi dalam chapter kali ini, Sentomaru sudah bangkit kembali usai sebelumnya tumbang akibat serangan Rob Lucy. Sentomaru mengaktifkan pasifista baru itu sebanyak 50 unit dengan tujuan untuk membantu bajak laut topi jerami melarikan diri dari Pulau Egghead. Pasifista-pasifista baru itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding pasifista model lama. Mereka diperlengkapi dengan kemampuan untuk menciptakan semacam perisai gelembung dari telapak tangannya. Perisai gelembung itu sangat efektif untuk menahan serangan, karena bahkan ledakan saja tidak bisa menembus perisai tersebut. Setelah itu, diperlihatkan Stussy, bajak laut topi jerami, dan para klon Vegapunk yang berkumpul. Atlas yang sebelumnya dihancurkan oleh Rob Lucy sekarang telah diperbaiki. Di tempat mereka berkumpul juga ada Rob Lucy dan Kaku yang sedang dalam keadaan pingsan. Dua orang itu juga dibelenggu oleh batu laut, jadi jika nanti mereka sadar pun, kekuatan mereka akan melemah. Bisa dibilang, dengan situasi sekarang ini, Rob Lucy dan Kaku sudah tidak berdaya. Orang-orang di sana pun memutuskan untuk mencari Vegapunk yang beberapa waktu lalu menghilang bersama Jeori Boni. Mereka bergerak secara terpisah untuk mencari sang ilmuwan jenius itu. Yang tetap tinggal di tempat hanya Luffy dan Zoro saja. Luffy tetap tinggal karena dia sudah lelah berlari ke sana kemari dan sepatu do miliknya pun rusak sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk terbang. Sedangkan Zoro tetap tinggal karena yang lain tidak mau dia sampai tersesat. Dengan begitu, Luffy dan Zoro yang tetap tinggal di tempat bertugas untuk mengawasi Rob Lucy dan Kaku yang saat ini sedang tidak sadarkan diri. Melihat Luffy dan Zoro sedang bersama sementara yang lain pergi bisa menjadi pertanda yang menarik. Mungkin saja, jika nanti Kizaru dan Gorosei Saturnus datang ke Pulau Egghead, maka Luffy dan Zoro akan menjadi orang yang pertama kali menghadapi mereka. Luffy dan Zoro sekarang ini telah berkembang menjadi sangat hebat, tapi untuk menghadapi Kizaru dan pasukan besar angkatan laut tentu tidak mudah. Kizaru pasti akan langsung melancarkan serangan beruntun. Jika dari awal Luffy langsung memasuki mode Gear 5 dan Zoro langsung memakai Ashura atau King of Hell, maka Kizaru pasti bisa terdesak. Namun, mengingat di sana ada Gorosei Saturnus, maka keadaan bisa menjadi sangat panas. Kita memang belum tahu seberapa kuat Gorosei Saturnus. Meski begitu, mengingat dia adalah salah satu kepala pemerintah dunia, maka kemampuan yang dia miliki pasti sangat hebat. Jika nanti Kizaru terdesak melawan Luffy dan Zoro, sang Gorosei bisa turun tangan dan memperlihatkan seberapa mengerikan kemampuan yang dia miliki. Lalu, cerita menampilkan Jeori Boni yang sedang berada di dalam dunia ingatan milik Kuma. Hal itu bisa terjadi karena beberapa waktu yang lalu, Boni menyentuh energi memori milik Kuma. Dalam dunia ingatan itu, Boni bisa melihat kenangan-kenangan Kuma. Ketika Kuma masih sangat muda, mungkin berusia anak-anak atau remaja, dia tampak dianiaya oleh beberapa orang. Orang-orang yang menyiksa Kuma itu juga memaksanya untuk kembali ke suatu tempat, karena jika tidak, maka akan ada lebih banyak orang yang dia kenal yang akan terbunuh. Melihat itu, membuat Boni sedih dan marah, karena ternyata ada hal-hal memilukan dari kenangan sang ayah. Setelah itu, Boni pun terlepas dari energi memori Kuma, sehingga dia bisa kembali ke dunia nyata saat ini. Sementara itu di Red Line, Kuma masih berusaha memanjat naik ke Mary Joyce. Kuma telah terluka parah, tapi tubuhnya tetap bergerak menuju tempat tujuan. Entah program apa yang membuat dia melakukan hal itu, tapi yang pasti tindakan dari Kuma nanti akan membawa kehebohan besar.
Kembali ke laboratorium Vegapunk, terlihat Pythagoras yang sedang berjalan mencari Vegapunk merasakan sesuatu. Begitu dia berbalik untuk melihat, tiba-tiba tempat dia berada meledak. Barrier Frontier Dome kemudian turun lagi dan para klon Vegapunk tidak bisa menutupnya. Shaka pun mencoba memperbaiki masalah di sana. Melihat keanehan yang dirasakan oleh Pythagoras menandakan ada satu hal. Ada seseorang yang sedang mencoba mengacaukan pihak Vegapunk. Bisa jadi, di antara orang-orang yang berada di laboratorium itu, terdapat satu pengkhianat. Salah satu kru bajak laut topi jerami tidak mungkin berkhianat. Stussy juga sepertinya bukan, karena keanehan soal Barrier Frontier Dome sudah terjadi sejak Stussy masih di luar. Sentomaru pun dilihat dari keadaannya, bukan pengkhianat. Jadi jika memang ada pengkhianat, maka pilihannya adalah salah satu dari klon Vegapunk. Atau ada juga kemungkinan lain. Sebenarnya, tidak ada pengkhianat, melainkan orang yang mengacau itu adalah Karibo. Seperti yang kita tahu, dia sudah disuruh turun dari kapal Tosan Sunny oleh Zoro beberapa waktu yang lalu, dan hingga kini, Karibo pun belum terlihat lagi. Mungkin saja dia masuk ke dalam laboratorium dengan tujuan untuk mencari sesuatu, karena di dalam laboratorium Vegapunk pasti banyak penemuan berharga. Kemudian, cerita berpindah ke tempat lain di luar Pulau Egghead. Di suatu tempat di udara, terdapat kapal milik Morgans. Di dalam kapal itu juga ada Wapol, karena dalam chapter 956, Wapol memang menghubungi Morgans. Selain Wapol, rupanya di kapal tersebut pun ada Vivi. Vivi yang dikabarkan telah diculik ternyata sedang baik-baik saja. Di sana, Wapol juga sedang melarikan diri dan bersembunyi dari pemerintah dunia. Ada suatu rahasia yang Wapol lihat dari pemerintah dunia, sehingga dia harus lari dan bersembunyi. Ada dua kemungkinan apa yang Wapol lihat. Kemungkinan pertama, dia menyaksikan pembunuhan Raja Kobra yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia. Wajar jika Wapol menjadi target selanjutnya, sebab tidak boleh ada saksi mata yang melihat hal tersebut. Kemungkinan kedua, jauh lebih besar dari itu. Wapol melihat sosok Im Sama. Melihat eksistensi dari pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu adalah kesalahan besar, sebab keberadaannya ditutupi dari publik. Apabila Wapol melihatnya, maka Wapol perlu untuk dihabisi. Sama halnya seperti Sabo yang melihat Im Sama, langsung ingin dihabisi oleh Im Sama. Ini akan sangat menarik jika nanti Wapol membocorkan hal itu kepada Morgans. Morgans pasti akan bersemangat dan mencetak berita tentang itu, yang mana berita tersebut akan mengguncang dunia dan juga mengguncang para Gorosei karena publik akan mulai bertanya-tanya terkait sosok misterius itu. Untuk sekarang ini, ada berita lain yang siap ditulis oleh Morgans. Berita itu adalah tentang bajak laut topi jerami yang menculik Vegapunk. Morgans bisa membuat berita semacam itu hanya karena dia mendapat kabar bahwa bajak laut topi jerami berada di Pulau Egghead. Imajinasinya pun langsung bekerja untuk mengarang berita yang akan menghebohkan dunia. Vivi marah kepada Morgans karena menurut Vivi, Luffy tidak mungkin menculik orang. Morgans pun keberatan dengan kemarahan Vivi. Menurut Morgans, koran adalah hiburan. Jadi, tidak penting beritanya benar atau bohong. Morgans juga merasa bahwa dia adalah pria yang dapat mengguncang dunia dengan berita. Hal tersebut memang benar. Morgans bisa mengguncang dunia dengan berita-beritanya, entah berita itu fakta atau bohong. Untuk berita soal bajak laut topi jerami menculik Vegapunk, pasti akan menghebohkan juga. Ada dampak besar yang akan ditimbulkan. Karena Morgans telah membanggakan diri sebagai pria yang bisa mengguncang dunia, sepertinya dalam waktu dekat ini pun akan semakin banyak berita yang dia tulis yang akan membuat dunia berguncang hebat. Di banyak tempat di seluruh dunia sedang terjadi banyak hal besar. Selain soal Luffy di Pulau Egghead, ada Kurohige yang sedang bertarung melawan Law. Ada Garp yang sedang dalam persiapan menuju markas Kurohige. Ada pula penangkapan Edward Weevil yang mungkin akan mengakibatkan hal tidak terduga, seperti Weevil berhasil lolos dari Impel Down atau dia akan diselamatkan oleh Cross Guild, kemudian akan direkrut. Semua hal itu bisa menjadi berita menarik yang tentu akan ditulis oleh Morgan sesuai dengan keinginannya. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1074. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.